ada ibadah, infak. Lupa ya? Oh iya, karena lupa Kak Supina. Berarti hari ini kita harus ibadah Harus ya. ibadah, adik-adik. Yuk kita ajak adik-adik untuk ibadah nih. Jangan lupa kayak Kak Rere, ya. Ya Kak Rere. Iya Kak Supin. Kita kan mau ibadah. Betul. Nah, kita kenalin dulu nih Kak. Ada Kak Rizka, ya. Ada Kak Iska, coba Kak Iska musiknya. Kak Rere. Aku Kakak Supina. Terus ada Kak Indra ya? Iya betul, ada Kak Indra dan ada Kak Kafila juga nanti. Oh, Kakak Vila. Ya adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu yang pertama. Semuanya sudah siap? Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Siap ya? Kita dengerin dulu musiknya. Musik. Pagi Tuhan, tahulah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah Nyanyi ya, semangat. Selamat pagi Tuhan, tahulah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, semakin bertambah-tambah indahnya. Ya, sekarang Kakak Rere mau ajakin adik-adik sama Kakak Supi untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau mau memberkati kami satu persatu agar kami bisa melaksanakan ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Kak Supi, sekarang kita mau ngapain ya? Mau bikin apa ya? Lagu yang kedua ya Kak ya? Lagu yang kedua. Lagu yang kedua, daki daki daki. Siap ya? Masih pada berdiri kan? Daki 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 gunung yang tinggi. Turun 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 lomba yang jalan. Ku melintasi padang rumput hijauan yang terang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku dayung 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 di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di dukamu Kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik udah capek belum? Kakak Supi udah capek belum? Sudah, tapi masih ada. Ada Kakak Rere punya banyak sekali lagu hari ini. Nah, Kakak Rere mau ajakin adik-adik sama Kakak Suti lagi sekarang untuk nyanyi Kasih Yesus. Oh iya. Indah. Siap ya? Kasih Yesus. Kita dengerin musiknya, musik. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Ya, adik-adik, sekarang setelah adik-adik duduk, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk siapin Alkitabnya, siapin buku tulisnya, dan siapin juga alat tulisnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu apa ya Kak Supin ya?
Ajar aku mendengar seperti Samuel. Siap ya, kita pakai musiknya. Musik. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Indra di sini. Kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah aku mau berbagi kebaikan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan lagi. Biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong supaya kami bisa mengerti dan menerima firman Tuhan, juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 3-9. Adik-adik di rumah boleh baca Alkitab dengan mama papa ya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja, dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat yang perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan, adik-adik. Nah adik-adik, di ayat-ayat sebelumnya diceritakan bahwa orang-orang Israel mereka sangat banyak melakukan kesalahan dan tidak melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan membiarkan orang Aram, Raja Aram menyuruh tentara-tentaranya untuk mengepung perkemahan mereka. Nah adik-adik, pengepungan itu terjadinya lama sekali, sampai-sampai bahan makanan yang mereka butuhkan di sana menjadi tipis, menjadi habis, lama-kelamaan menjadi habis, sehingga orang-orang yang menjual makanan pun mereka menjual makanan menjadi sangat mahal. Nah adik-adik, melihat itu Raja Aram sangat sedih. Dia sangat sedih melihat rakyatnya kelaparan, sehingga dia memutuskan
untuk pergi kepada Nabi Elisa untuk meminta bantuan adik-adik. Nah, waktu itu Raja Israel pergi ke tempatnya Nabi Elisa. Nah, di sana diceritakanlah keadaan rakyat Israel, dan raja meminta bantuan Nabi Elisa untuk menanyakan kepada Tuhan. Lalu tidak lama kemudian Nabi Elisa datang menemui raja dan menjawab pertanyaan raja. Dia menjawab kalau Tuhan mengatakan kepada Nabi Elisa untuk bangsa Israel bahwa besok bahan makanan di sana akan menjadi sangat murah. Nah, adik-adik kemudian pulanglah kembali raja ke istananya. Nah, keesokan harinya ada 4 orang kusta adik-adik. Mereka di sana kelaparan juga. Mereka tinggalnya di luar perkemahan bangsa Israel ya adik-adik. Karena mereka sakit kusta, penyakit mereka itu menular sehingga mereka tidak boleh ada di dekat orang-orang yang sehat. Mereka di luar perkemahan dan mereka juga kelaparan. Akhirnya mereka membicarakan bagaimana ya supaya kita bisa makan. Lalu adik-adik akhirnya mereka bersepakat untuk pergi ke perkemahan orang Aram. Karena kalau mereka pergi ke perkemahan orang Israel, di sana juga kan kelaparan. Mereka juga tidak akan mendapatkan makan. Lalu adik-adik, 4 orang kusta ini mereka nekat pergi ke perkemahan tentara-tentara orang Aram. Di sana mereka melihat tidak ada orang. Pada kemana ya kira-kira adik-adik? Mereka mencari lagi, tapi tidak ada orang satupun di sana. Nah, adik-adik, tahu nggak kenapa? Yang seperti di firman Tuhan yang tadi kita baca adik-adik. Ternyata orang-orang Aram ini ketakutan. Mereka mendengar banyak sekali suara kuda, suara kereta, suara tentara-tentara yang akan menyerang. Mereka mendengar suara-suara itu dan mereka ketakutan, sehingga mereka meninggalkan perkemahan mereka tanpa membawa apa-apa karena mereka sangat takut. Mereka lari untuk menyelamatkan diri mereka. Nah adik-adik, lalu 4 orang kusta ini mereka melihat bahwa banyak juga barang-barang orang Arab yang ditinggalkan. Banyak makanan, banyak juga barang-barang berharga di sana yang mereka tinggalkan. Kuda orang-orang tentara Arab juga ditinggalkan, keledainya juga ditinggalkan. Adik-adik, yang paling mereka lihat karena mereka kelaparan, mereka melihat banyak makanan lalu mereka ambil makanan. Banyak makanan mereka ambil, lalu mereka juga mengambil barang-barang yang berharga. Mereka langsung simpan di tempat mereka, lalu mereka kembali lagi ke perkemahan dan mengambil. Nah, waktu itu mereka makan juga di sana. Mereka makan karena mereka sudah kelaparan. Mereka makan makanan dengan banyak dan mereka senang sekali. Nah, sehabis mereka makan adik-adik, mereka mengingatkan satu sama lainnya. Kata salah satu dari mereka, "Hei teman-teman, ini kan kabar baik untuk rakyat Israel. Harusnya kita melapor kepada Raja Israel supaya mereka juga mendapatkan makanan-makanan seperti kita sekarang. Kalau kita tidak melapor, kita pasti dihukum," katanya gitu. Malam-malamnya adik-adik, 4 orang kusta ini langsung mendatangi penjaga gerbang perkemahan orang Israel. Mereka langsung mengatakan kepada penjaga itu bahwa orang-orang Arab sudah pergi meninggalkan kemah-kemah mereka, dan di kemah itu banyak sekali bahan makanan. Katakanlah kepada Raja Israel, kata mereka. Lalu penjaga pintu gerbang itu langsung melaporkannya kepada Raja Israel. Raja Israel waktu itu tidak langsung percaya adik-adik. Dia takutnya, dia khawatir kalau tentara-tentara orang Aram ini akan menjebak orang Israel. Takutnya kalau orang Israel keluar dari perkemahan, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya raja menyuruh satu pasukan untuk memeriksa apakah betul tentara-tentara Aram ini sudah pergi.
Akhirnya pasukan ini pergi memeriksa perkemahan itu. Lalu adik-adik, setelah mereka pulang, mereka melapor lagi kepada raja bahwa benar-benar tentara-tentara orang Aram ini sudah pergi. Mereka memang sudah tidak ada satu orang pun di perkemahan mereka. Akhirnya raja menyuruh rakyat untuk datang ke perkemahan itu dan mengambil makanan-makanan juga barang-barang berharga yang ada di sana. Semuanya diambil karena tidak ada lagi orang Aram di sana. Demikianlah adik-adik ceritanya. Nah adik-adik, dari cerita itu kita bisa melihat bahwa Tuhan walaupun melihat orang Israel sudah salah, sudah melakukan banyak kesalahan, tapi dia tetap mau membantu orang Israel yang sedang kelaparan, yang sedang kesulitan. Bahkan Tuhan menolong lewat memakai orang-orang lain yang ada di sekitar mereka untuk membantu bangsa Israel. Tuhan memakai Nabi Elisa. Nah, Nabi Elisa ini waktu dimintai tolong oleh Raja Israel untuk menanyakan kepada Tuhan, Nabi Elisa mau menanyakan kepada Tuhan dan Tuhan langsung menjawab bahwa tidak akan ada lagi kelaparan. Yang kedua, Tuhan memakai 4 orang kusta. Waktu itu kalau 4 orang kusta ini tidak nekat, pasti mereka tidak bisa dipakai Tuhan. Tapi 4 orang kusta ini dia nekat, dia mau melihat apakah ada makanan di sana. Akhirnya 4 orang kusta ini bisa dipakai Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Dan yang ketiga, Tuhan sendiri yang sudah membantu orang Israel, yaitu dengan mengadakan suara-suara yang seperti yang menakutkan untuk tentara-tentara Aram, sehingga tentara-tentara Aram ini pergi meninggalkan kemah. Nah adik-adik, Tuhan juga mau memakai kita, orang-orang, anak-anak Tuhan, untuk membantu orang lain, seperti Nabi Elisa dan 4 orang kusta yang dipakai Tuhan. Kita juga bisa loh adik-adik membantu orang-orang di sekitar kita. Misalnya, pertama, kita bisa bersaksi adik-adik, seperti cerita-cerita minggu lalu. Kita diajarkan untuk menceritakan tentang kasih Tuhan, untuk bersaksi. Kemudian yang kedua, kita bisa berdoa. Kita bisa mendoakan orang-orang yang sakit, teman-teman yang sakit. Kemudian kita bisa mendoakan orang-orang yang kena bencana. Yang ketiga, kita juga bisa memberikan barang-barang milik kita, misalnya mainan-mainan yang sudah tidak kita pakai, kita bisa berikan, kita bisa sumbangkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan, teman-teman lain yang membutuhkan. Atau kita bisa juga menyumbang buku, alat-alat tulis untuk keperluan sekolah. Kita bisa juga memberikan keperluan-keperluan lain yang kita bisa punya lebih ya adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik bisa seperti itu, adik-adik sudah membantu orang lain. Jadi sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang mau membantu orang lain? Iya, pasti banyak yang mau ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi alat Tuhan untuk bisa membantu orang lain. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Aktivitas kelas hari ini adalah membuat celengan kebaikan. Langkah-langkahnya adik-adik bisa lihat yang ada di dalam slide. Yaitu pertama, celengan kebaikan ini dibuat dari barang-barang bekas. Yang kedua, silakan adik-adik lihat di rumah adik-adik barang bekas apa yang bisa kita gunakan untuk menjadi celengan kebaikan. Misalnya, ada kaleng bekas minuman, bekas susu, kotak bekas, botol bekas, toples bekas, ataupun barang-barang yang lain yang bisa adik-adik gunakan sebagai celengan. Kemudian, langkah ketiga, hiasi celengan tersebut sekreatif mungkin dan semenarik mungkin. Yang keempat,
Bila sudah selesai, foto celengan adik-adik. Kemudian simpan celengan ini dan isilah celengan ini dengan menyisihkan sedikit saja dari uang jajan adik-adik. Nanti setelah 1-2 bulan, uang yang sudah terkumpul di dalam celengan akan kita kumpulkan bersama-sama semuanya dan kita masukkan ke dalam celengan besar milik Pelkat PA. Yang mana uangnya itu akan kita gunakan untuk kebaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, foto celengan yang sudah adik-adik buat, jangan lupa dikirimkan juga ya fotonya di grup WA kelas masing-masing. Ditunggu semuanya. Adik-adik, bagaimana dengan pesan firman Tuhan pagi ini? Kalau kita sebagai anak Tuhan harus siap untuk membantu apa Kak Rere? Nah, membantu orang lain kan Kak Sufi. Salah satunya dengan cara apa ya? Salah satunya nih adik-adik dengan cara berbagi. Berbagi apa ya Kak? Boleh makanan, boleh pakaian, Ya, atau apapun yang adik-adik punya untuk orang lain. Nah, kali ini Kak Rere mau ajakin adik-adik untuk merespon firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Sebuah lagu Aku Mau membagi. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Adik-adik semua kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah dan biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk selalu bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu untuk bisa saling membantu sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia, biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong supaya Tuhan yang akan memberkati presiden kami, juga semua kabinet dan pemerintahan dari yang atas sampai yang terbawah, biarlah Tuhan yang akan menolong supaya mereka boleh melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Tuhan juga akan memberkati rakyat Indonesia, Tuhan, untuk pandemi yang ada di Indonesia juga, biarlah Tuhan yang akan menolong supaya boleh cepat selesai, dan Tuhan juga yang akan menolong untuk setiap orang-orang yang menderita karena bencana alam, biarlah Tuhan juga yang akan melawat mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh ditolong di dalam setiap kebutuhan mereka sekarang ini dalam pemulihannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Maranatha, GPB Maranatha, biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati mulai dari pendeta, majelis, PHM, semua presbiter, untuk kakak-kakak pelayan juga, Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap pelayanan kami ya Tuhan. Dan tolonglah juga untuk setiap jemaat yang ada, biarlah Tuhan juga yang akan menyertai mereka supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan boleh diselamatkan. Tuhan yang akan menolong untuk jemaat yang sedang sakit, biarlah Tuhan yang akan sembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak, setiap adik-adik yang adik-adik sekolah minggu, biarlah Tuhan Yesus yang akan menolong mereka juga di dalam mereka menjalani pelajaran mereka di rumah, dari rumah, dan menolong mereka untuk bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sakit, biarlah Tuhan juga yang akan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk persembahan. Adik-adik boleh siapin dulu persembahannya. Adik-adik boleh titipin sama papa sama mama untuk diantar ke gereja, atau adik-adik boleh transfer di bawah sini. Nah, sembari kita memberikan persembahan, Kakak Rere mau ajakin adik-adik untuk menyanyikan lagu Betapa Hati. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Kak Suti nggak berdoa ya Kakak ya? Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih dan berkat-Mu. Bapak, kami mau berdoa untuk persembahan, kiranya Tuhan Yesus dapat memakai persembahan ini menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam tangan-Mu yang kudus, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, nah tadi kan ada aktivitas ya untuk membuat celengan. Nah, celengannya itu diisi sama uang jajannya adik-adik ya. Nanti adik-adik setelah terkumpul boleh untuk dibagikan. Misalkan adik-adik mau beliin uangnya mainan. Nah, mainannya untuk dikasih ke orang lain itu juga boleh. Atau uangnya sudah terkumpul dibeli makanan, ciki-ciki atau kue-kue buat teman-temannya untuk dibagiin, nggak apa-apa, itu juga boleh. Nah sekarang nggak kerasa nih adik-adik yang masih Iya, kita sudah mau selesai. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Lagunya apa Kak Dere? Aku suka menuturkan. Aku suka menuturkan. Siap ya, kita dengerin musiknya, musik. Tuhan kiranya Engkau mau memberkati kami
dalam setiap kegiatan kami selama seminggu ke depan Tuhan, dan Engkau juga mau selalu memberikan kami kesehatan, dan Engkau mau mempertemukan kami dalam ibadah online minggu depan di jam yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak, terima kasih.